Kalau perlu kami Pak Ponjo juga kami. Jadi bertema kan ini. Oke ya Pak ya. Jadi dengan siapa? Kita PLN juga. Dan tidak akan menghindari proses hukum. Bapak minta kapan kami hadirkan? Sekarang begini, saya mau sampaikan ya. Sekarang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, penilaian subjektif itu yang bersangkutan ini berdasarkan alat bukti sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal yang kami kenakan. Ada lagi 3 laporan polisi lainnya Pak Sibuan. Ya kenapa Profesor Saga? Jelaskan saya. Maaf, saya jelaskan dulu. Saya sudah paham Pak, saya sudah paham aturan seperti itu. Saya mantan penyidik juga Pak. Saya mantan penyidik, jadi saya sudah paham. Yang saya tanyakan kenapa ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Loh, kenapa Profesor Bakar kita bukan? Ini tidak ada 3 itu Pak, yang namanya 3LP, suku LP, tadi kan saya sudah jelaskan, itu prosedur hukum. Tetap, yang namanya filosofi ini saya bicara dulu, itu diam dulu. Asal itu, biar aja, dia kan suka-suka. Pada saat Bapak akan menegakkan hukum, kita support hukum kami makanya. Iya, kami hukum, makanya silakan proses hukum. Kami mengajukan permohonan penanganan saja. Yang bersangkutan ini ada 3 LP. Pak, kan sudah saya bilang, pada saat proses hukum, kapan Bapak mau meriksa? Kami hadirkan. Apa yang salah? Terus 3 LP yang Kami hukum. bagaimana cara hukumnya? Ada pemanggilan, kan ada mekanisme. Kan di Perkap 6 2019, terus itu Ada diatur. orang lagi datang di saya, contoh mohon maaf. Iya. Pak Presiden mohon maaf. Iya, Datanglah 3 orang, contoh lah misalnya ikuti jadi korban. Iya. Pak ini saya ini lapor Pak. iya. Kemudian tersangkanya setelah lapor saya kenapa kok dipulangkan? Pak. Satunya lagi begitu lagi ke kami. Oke. Kalau begini hukum nggak ada ini. Loh. Kalau bapak di sini paksakan kehendak. Bukan bagaimana paksa, saya? berarti itu juga yang si pelaku memaksakan kehendak kepada Bapak. Oh jelas, Iya, Pak. ada laporan. Dalam Undang-Undang Iya. 19 tentang kekuasaan kehakiman itu jelas kok. Ada sedikit. Makanya Pak, saya sekarang menyampaikan, saya datang ke sini Pak. Ini kami mau menangguhkan penahanan sudah masuk. Penangguhan Proses hukum. ini orang dengan Saya mau silaturahmi. Ya. Ada yang salah silaturahmi seperti ini. Ya udah, terima kasih silaturahmi saya terima. Makanya kami mau menegakkan hukum, proses hukum tetap jalan. Tapi tolong dong, ini ada penangguhan penahanan. Ini bagian dari proses hukum. Penangguhan penahanannya Dari kami proses hukum. saya hargai, makanya panggil nanti kami hadirkan. Tidak, ada laporan lain yang sekarang kami tangani. Pak, mau dia nanti di Papua sana, kalau nanti ada pemanggilan kami hadirkan. Memaksakan kehendak. Oh tidak, Pak, Bapak yang memaksakan kehendak. Kenapa ini diskriminasi? Ini ada diatur Di sini dalam kami surat. memaksakan kehendak. Pak, saya bicara dulu. Ya, saya bicara dulu. Ya, itu diatur Pak. Pada saat ada 2 pelaku, ya. Kemudian 1 ditampukan, 1 tidak. Bapak tanya diri Bapak sendiri, cari aturannya. Boleh nggak tidak seperti itu? 1 ya Pak ya. Terkait dengan laporan polisi ini, kan Bapak ini yang jadikan acuan Bapak untuk ditahan. LP ini. Nah, yang lain kita bermuka, apakah piring atau tidak? Makanya Bapak belum menggelar, tapi Bapak sudah bisa. Ini saya menghargai Bapak. Loh. Saya sudah sampaikan tadi. Kalau Bapak menghargai, maka Bapak jawab tertulis kemarin. Jangan hanya WA saja. Suratnya baru masuk Loh, kemarin. Pak, Makanya saya jawab. saya datang ke sini mengantar Pak langsung gaduh dan Pak ke Bapak juga. Bapak dari kemarin saya tidak bisa ketemu. Pakai password loh itu, digital itu. Iya. Saya tekan, terus 9 kali saya bel. Kemudian Bapak ada yang namanya si Rani bilang, Bapak kasat tidak ada di tempat Kepolda. Saya menemui Jokowi waktu di Pas Pampres saja nggak seperti ini susahnya. Seorang kompol susah sekali menemuinya. Pak, yang namanya ini punya negara nih Pak, punya rakyat. Saya punya kantor juga di Kundang sana. Setiap orang mau datang kami terima Pak. Nggak ada yang mempersulit. Ini saya sudah ada. Kenapa? Sudah ketemu sama Bapak. Saya sudah. ARH
ARH tersangka pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah perseroan terbatas atau PT di Sumatera Utara, saudara, akhirnya dibebaskan seusai puluhan anggota TNI menggeruduk Mapolres Tabes Medan pada Sabtu malam. Para prajurit ini diketahui berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan. Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Kompol Tengku Fatir Mustafa membenarkan pria berkaos biru yang keluar dari gedung Satreskrim Polres Tabes Medan sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat adalah tersangka pemalsuan tanda tangan. Hanya saja Fatir enggan menjelaskan secara detail apa alasan ARH kemudian dibebaskan meski sudah ditetapkan menjadi tersangka atas beberapa laporan. Seusai tersangka dibebaskan, satu persatu personil berpakaian loreng TNI juga langsung meninggalkan Polres Tabes Medan. Mereka membubarkan diri seusai standby dan mengepung Polres Tabes Medan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penggerudukan Polres Tabes Medan ini dilakukan aparat TNI yang dipimpin oleh penasihat hukum Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kedatangan penasihat hukum Kodam 1 BB dan beberapa anggotanya ke Mapolres Tabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan ARH, yang mana ARH sendiri merupakan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. ARH merupakan tersangka atas kasus pemalsuan surat keterangan lahan di sebuah PT di Sumatera Utara. Pihak dari Reskrim, intinya dari pihak keluarga yang Pak Hasibuan ini ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima per hari ini jam 2 siang. Nah, proses itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres Tabes, kemudian penangguhan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak ada dari personil kami yang datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas, ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Itu dari saya. Pak, izin Pak, ini kan tadi kalau penjelasannya bahwasannya Pak Mayor itu kan datang atas pribadi gitu kan Pak. Kenapa kira-kira kok sampai puluhan orang? Nah itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya masyarakat gitu. Itu gimana Pak keterangannya soal itu? Apakah memang ada pengerahan khusus atau seperti apa Pak dari Pak Mayornya? Kalau ini kan cerita pribadi tadi Pak. Kalau misalnya itu pertama, yang kedua kalau misalnya itu pribadi, artinya kan ada kesalahan di situ, dan apakah Kodam nanti akan ada memberikan sanksi terkait itu gitu Pak? Karena akibat kedatangan itu muncul kan akhirnya stigma. Tuh, makanya. Jadi kedatangan itu kan kita namanya di sini kan solid ya. Jadi mau datang 1 orang, 10 orang, menurut saya bukan menjadikan wah ini suatu hal yang negatif seperti itu. Memang dia pribadi, tapi istilahnya juga menjadi penasihat hukum dari pihak keluarga. Nah, sebenarnya mereka yang menanyakan surat. Memang kebetulan mereka membawa teman-temannya lah, tapi bukan berarti untuk menyerang gitu loh. Ya, hanya datang ke sini kan biasa aja. Ya kayak gini saya tanya dengan wartawan, ada 20 orang mau apa ini, mau demo kan enggak juga. Ya, kita jangan melihat langsung, oh kalau datang banyak pasti ada terjadi sesuatu, enggak juga. Makanya kedatangan mereka itu tidak ada kaitannya dengan istilah kata wah pengerahan personil, tidak ada. Dan setelah ketemu ya cair, terjawab gitu seperti apa prosesnya yang ditanyakan oleh pihak dari keluarga Hasibuan ini, sejauh mana proses penangguhan itu ditindaklanjuti. Setelah dijelaskan ya sudah terjawab. Makanya setelah surat hard copy-nya kita terima,
Nah, kemudian pertimbangan dari Polrestabes bisa ditangguhkan, ya selesai. Jadi tidak ada istilahnya Pumdam membawa pasukan untuk menggeruduk, nggak ada. Itu harus kita clearkan di sini. Itu saja, terima kasih. Kemudian Pak, tadi kan itu dijelaskan bahwa kedatangan Mayor Hasibuan tadi itu atas nama pribadi. Kemudian kenapa dia datang atas nama pribadi tapi pengajuan penangguhan penahanannya itu atas nama Kumdam? Nah, jadi begini, jadi kan dia atas nama pribadi termasuk penasihat keluarga. Nah, karena dia di bawah naungan Kumdam, bermohon Mayor ini kepada pimpinan. Jadi sebagai salah satu penasihat keluarga dari pihak Hasibuan ini, seperti itu. Artinya dibenarkan, Pak? Seperti itu, mekanisme seperti itu. Urusan pribadi tapi Kodam Bukit Barisan yang pasang badan gitu. Bukan pasang Untuk badan. penangguhan. Artinya kan si Hasibuan ini selain keluarga juga sebagai penasihat hukum. Nah, penasihat hukum dari keluarga. Sementara induknya dari penasihat hukum Pak Hasibuan ini kan Kumdam. Otomatis kalau dia bertindak untuk membantu keluarga, dia harus minta izin kepada Kakumdam sebagai atasan.